Rasulullah itu lahir, kemudian dipelihara oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dijaga oleh Allah, kemudian diangkat oleh Allah sebagai Rasul, kemudian beliau itu menjadi rahmat lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu menjadi nur, menjadi cahaya bagi kita. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Untuk apa cahaya itu? Dengan cahaya itu Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikutinya meraih jalan-jalan keselamatan dan kebahagiaan. Rasulullah itu jadi uswah yang paling baik. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahu." Jadi kepemimpinan itu ketika diberikan contohnya ada pada diri Rasulullah itu, kepemimpinan itu bukanlah sebuah kesombongan. Kepemimpinan itu bukanlah sebuah privilege. Kepemimpinan itu bukan suatu yang sangar, kejam. Enggak. Sebab teori kepemimpinan sebelum Nabi SAW hadir ke muka bumi itu selalu identik dengan apa? Kekejaman, kekasaran, kezaliman, kediktatoran. Tapi setelah Nabi diutus oleh Allah menjadi pemimpin bagi umat manusia itu, maka sifat kekerasan, sifat ghalizal qalb, sifat keangkeran dari sebuah kepemimpinan itu dihapus oleh Allah, diganti dengan apa? Dengan sifat layyin, dengan sifat rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu. Makanya Allah mengatakan, "Bima rahmatin minallahi lintalahum." Kalau bukan karena kasih sayang yang Allah berikan kepada diri Nabi Muhammad lintalahum, maka hanya dengan kasih sayang itulah kamu bisa bersikap lemah lembut kepada umat. Jadi Allah itu menanamkan sifat karakter kelembutan dan kasih sayang kepada diri Nabi kita Muhammad SAW. Untuk apa? Menjadi contoh tauladan bagi siapa? Setiap pemimpin itu harus mencontoh sifat belas kasihnya dan lemah lembutnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka Allah berikan pengarahan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik." Kalau kamu berwajah seram, kejam, keras, kasar, maka mereka nanti akan lari. Maka Allah perintahkan apa? Fa'fu anhum, berikan maaf mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum, tetaplah kamu bermusyawarah dengan rakyatmu walaupun kamu merasakan pahitnya hasil musyawarah itu. Bayangkan, ini kan sangat demokratis sekali. Jadi masalah-masalah yang dihadapi oleh Rasulullah itu menjadi contoh tauladan bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah zuhur Masjid Al-Badar, dan insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilimpahi keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak putus-putusnya. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita masih diberikan karunia nikmat iman dan Islam, nikmat kita menjadi umat, menjadi pengikutnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi pengikut Rasulullah adalah nikmat yang secara khusus disebut oleh Allah di dalam Al-Quran
di surah Ali Imran ayat 164, di mana Allah Ta'ala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan minhum. Sungguh demi Allah, Allah Ta'ala telah memberikan karunia yang sangat besar kepada orang-orang beriman. Karunia yang besar itu berupa apa? Idh ba'atha fihim rasula, yaitu pada saat Allah Ta'ala mengutus, membangkitkan di tengah-tengah orang beriman itu seorang rasul minhum. Rasul itu berasal dari kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatihi. Yang pertama, Rasul itu membawa karunia nikmat yang besar dari Allah ketika dia membacakan ayat-ayat Allah. Jadi yang pertama, kalau kita ingin memperingati dan merayakan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, ya ini kan bulan Maulid ya, Rabiul Awal. Memang para ulama itu ada perbedaan pendapat tanggalnya, tapi semua sepakat bulannya Rabiul Awal. Ya. Yang paling masyhur 12 Rabiul Awal, tapi yang juga kuat sebagaimana ditahqiq dan diterjih oleh beberapa ulama kontemporer itu tanggal 9 sebenarnya. Tapi kita tidak permasalahkan soal tanggal, karena dulu zaman Nabi belum ada catatan sipil ya. Belum ada dukcapil ya. Hari itu nggak penting, yang penting tahun. Tahun itu menunjukkan apa? Peristiwa yang besar pada tahun itu apa? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikenal lahir pada tahun gajah, Amul Fil, hari ketika Raja Abrahah menyerang Ka'bah dengan pasukan bergajah. Itu Amul Fil. Maka Allah Ta'ala mengabarkan itu, menggambarkan peristiwa besar sebelum kelahiran Nabi SAW itu dalam surah Al-Fil yang diturunkan kepada Nabi SAW. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsalna 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Kalau kita ingin merayakan, memperingati, mengagungkan kelahirannya Nabi SAW, maka kita harus kembali kepada spirit ayat ini. Bagaimana menghidupkan spirit perjuangan Nabi kita Muhammad SAW adalah dengan menyebarluaskan ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yatlu alaihim ayatihi. Karena banyak sekarang umat Islam ini yang nggak bisa baca Quran, ya. Ada survei yang menyatakan bahwa 73% umat Islam ini belum bisa baca Quran. Halo, saya mau tanya saudara, di sini yang hadir sini sudah bisa baca Quran semua belum? Insya Allah ya. Baca Quran mungkin ya baru asal kenal huruf ya, padahal baca Quran itu yang benar itu adalah yatlunahu haqqa tilawatih, membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Itu bacaan yang benar itu bagaimana? Satu, tartil ketika membaca huruf-hurufnya. Yang kedua, tafhim, memahami kandungan artinya. Itu baru membaca yang dengan sebenar-benarnya ya. Dari 73% itu berapa yang sudah bagus bacaannya sesuai dengan tartil, makharijul hurufnya? Dari 73% itu apakah kita sudah bisa memahami arti-artinya? Nah ini harus jadi bahan perenungan.
bahan perenungan, introspeksi yang harus melahirkan aksi. Ya. Jangan sampai umat Nabi SAW, apalagi umat Islam di Indonesia, mayoritas itu masih belum bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka wajar kalau umat Islamnya 73% belum bisa baca Quran dengan baik dan benar, ya, berarti itu belum menjangkau keseluruhan umat Islam. Maka wajar kalau aparat pemerintahan, aparatur negara, apakah itu ya, aparat keamanan, apakah itu penyelenggara negara, eksekutif, yudikatif, legislatif, ya, pasti itu banyak yang tidak bisa baca Quran itu. Nah, bagaimana kalau 73% orang Islam ini tidak bisa baca Quran di Indonesia? Bagaimana kita mengharapkan seorang pemimpin yang mengerti Al-Quran, membacanya aja tidak bisa? Ya. Kalau membacanya dan tidak bisa, memasuki dunia Al-Quran aja nggak tahu ilmunya, bagaimana dia mau mengakses petunjuk Al-Quran untuk kebahagiaan hidup bangsa Indonesia? Oh, makin jauh. Ya. Maka paling banyak koruptor di Indonesia ya orang Islam. Paling banyak orang berjudi ya orang Islam. Paling banyak orang minum minuman keras ya orang Islam. Paling banyak orang maling nyolong itu ya orang Islam. Enggak sipil, ya, enggak juga keamanan, enggak juga dalam sektor-sektor yang lain dalam aspek penyelenggaraan negara. Ini kenapa? Karena kita belum menjadikan ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW itu sebagai pedoman hidup. Yatlu alaihim ayatihi. Yang kedua, wa yuzakkihim. Kata Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran 164 itu, Rasulullah itu menjalankan fungsi yang kedua setelah membacakan ayat-ayat Al-Quran adalah menyucikan jiwa mereka, memperbaiki akhlak. Akhlak baru benar sejalan dengan ajaran Allah, syariat Allah, kalau kita sudah melewati fase tahap yang pertama, yaitu kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Baru disucikan jiwa kita. Kenapa? Kalau hanya bisa membaca Al-Quran saja tapi penyucian jiwanya tidak berjalan dengan baik, maka ayat yang dibaca, Al-Quran yang dibaca itu hanya sampai tenggorokannya saja, nggak masuk sampai ke dalam hati, tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, pikirannya ke arah yang baik. Kenapa? Ya Qurannya hanya dibaca secara formalitas, belum menjadi karakter akhlak, belum menjadi karakter kehidupan setiap muslim. Maka itu yang kedua adalah tazkiyatun nafs. Saya sering menyampaikan di kajian-kajian, termasuk di Masjid Al-Badar ini, pentingnya bagaimana kita melakukan apa? Proses penyucian jiwa untuk kemajuan bangsa kita, ya. Nah, itulah peran umat Islam. Yang ketiga adalah Nabi SAW yang diutus kepada umat manusia sebagai Rasul akhir zaman, yang kelahirannya diperingati oleh umat Islam seluruh dunia, ya, di hari-hari ini. Itu yang ketiga, itu adalah membawa fungsi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi itu mengajarkan kepada orang-orang beriman Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ada proses membacanya, ada proses menjadikan bacaan Quran itu sebagai karakter dalam kehidupan sehari-hari, menjadi akhlak mulia. Yang ketiga, harus Al-Quran itu menjadi kurikulum pendidikan dan pengajaran buat umat Islam, mulai dari kecil sampai dia dewasa, mulai dari hal-hal ketika dia urusan private, urusan pribadi, ya, ibadah, ya, muamalah, berkeluarga, sampai urusan kita bagaimana membangun
sebuah negara, membangun bangsa dan negara itu dengan sebaik-baiknya. Itu semua ada contohnya, ada rujukannya, ada referensinya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, meminjam apa yang disampaikan oleh seorang ulama, penulis kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Ini kitab Asy-Syifa ini kitab yang menjadi buku induk bagaimana kita memahami hak-haknya Nabi Muhammad SAW atas umatnya. Jadi Rasulullah itu lahir, kemudian dipelihara oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dijaga oleh Allah, kemudian diangkat oleh Allah sebagai Rasul, kemudian beliau itu menjadi rahmat lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu menjadi nur, menjadi cahaya bagi kita. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Untuk apa cahaya itu yang dibawa oleh Nabi SAW buat kita ini? Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam, ya, dalam surah Al-Maidah 15-16 itu. Untuk dengan cahaya itu Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikutinya meraih jalan-jalan keselamatan dan kebahagiaan, ya. Nah, bagaimana kita ini sebagai umat Islam itu harus memenuhi hak-haknya Rasulullah, ya. Jadi haknya Rasulullah itu luar biasa besar. Kenapa? Karena Rasulullah itu sebagai teladan contoh yang paling sempurna untuk kehidupan kita. Semua sifat-sifat kebaikan itu berkumpul pada diri Rasulullah SAW. Coba kita lihat apa yang ditulis oleh Al-Qadhi Iyad, ya. Al-Qadhi Iyad menulis dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, ma zannuka bi'azimi qadri man ijtama'at fihi hisalul khairi kulliha. Apa pendapat kamu, ya, tentang betapa besarnya kadar derajat orang yang di dalamnya berkumpul seluruh sifat-sifat kebaikan. Mimma la yuhsihi 'adlun wa la yu'abbiru anhu maqal, yang tidak bisa terhitung dan tidak bisa diwakili oleh satu kata. Wala yunalu bikasbin wala hilatin illa bitakhsisil kabiril muta'al, dan sifat-sifat kebaikan itu tidak bisa diraih dengan usaha, tidak pula dengan suatu hilah, kecuali itu memang dikhususkan oleh Allah yang maha agung, maha besar, lagi maha luhur. Apa itu? Di antaranya yang bisa kita sebut, satu, fadilatin nubuwwati war risalah, keutamaan beliau sallallahu alaihi wasallam itu menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul. Wal khillah wal mahabbah, Rasulullah itu menjadi kekasih Allah, menjadi orang kesayangannya Allah. Wal istifa, pilihannya Allah. Wal isra, dapat perjalanan isra di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. War ru'yah, yang bisa melihat Allah secara langsung ketika beliau masih hidup nih. Kalau kita nanti orang beriman ini baru melihat Allah nanti, kalau itu pun kalau masuk surga, ya. Kalau nggak masuk surga nggak bisa melihat Allah. Itu nikmat yang paling besar di yaumil qiyamah adalah melihat, ya, wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi SAW sudah melihat itu ketika apa? Isra Mi'raj. Wal qurb, kedekatan langsung, ya. Qaba qausaini au adna, ya. Dekatnya Rasulullah ketika menerima perintah sholat 5 waktu pada saat Mi'raj itu dekat seperti dekatnya busur dengan anak panah. Bahkan lebih dekat lagi, kata Allah Ta'ala. Wadunu, kedekatan khusus. Wal wahyu, dapat wahyu. Wasyafa'ah, diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi bisa memberikan pertolongan
kepada umatnya, wal wasilah sebagai sarana bagi umatnya untuk mendapatkan ridha dan surganya Allah, wal fadilah kemuliaan, wad darajat rafi'ah derajat yang tinggi, wal maqam al mahmud tempat yang sangat terpuji, belum lagi al buraq wal mi'raj, beliau mendapatkan kendaraan khusus dari Allah yaitu buraq, nikmat mi'raj ke sidratil muntaha, wal ba'thi ilal ahmar wal aswad. Nabi itu diutus kepada seluruh kaum yang berbeda warna kulitnya. Nabi itu diutus untuk seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan warna kulitnya. Wassalatul anbiya memimpin salat para nabi, ya. Wasyahada bainal anbiya dipersaksikan. Jadi nabi-nabi sebelum Rasulullah itu Muhammad diutus itu sudah memberikan testimoni kesaksiannya bahwa akan ada Rasul Nabi di akhir zaman yang namanya ini, ciri-cirinya ini, memiliki karakter sifat-sifat yang ini. Itu semua sejak awal penciptaan Adam sampai Nabi Isa alaihi salam, ya, itu testimoni dari para nabi dan rasul itu sudah ada, diketahui oleh umatnya, ya, di tiap-tiap zaman itu. Wasiyadati waladi Adam, Nabi SAW itu memegang tampuk kepemimpinan bagi seluruh anaknya Adam. Warahmah lil alamin, dia menjadi mercy to the world, ya, rahmat kasih sayang Allah untuk seluruh alam semesta. Wa syarhis sudur, dadanya beliau dilapangkan. Wa raf'idz dzikri, namanya disebut dengan penuh keagungan. Wa ta'yin bil malaikah, didukung penuh oleh kekuatan malaikat. Wa ita'il kitab wal hikmah, diberikan kitab wahyu Al-Quran dan hikmah yaitu sunnah Nabi SAW. Wa salatillahi ta'ala wal malaika alaih, Nabi itu khusus sampai malaikat Allah Subhanahu wa taala dan malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Jadi solawat pada Nabi ini ibadah yang langsung dicontohkan oleh Allah dan Rasul oleh para malaikatnya. Ya. Kalau Allah perintahkan kita sholat 5 waktu, ya Allah nggak sholat. Allah perintahkan zakat, Allah itu nggak zakat. Allah perintahkan apa? Kita puasa, Allah itu nggak puasa. Karena dia pemberi perintah. Tapi ketika memerintahkan bersolawat, Allah mencontohkan dan yang paling pertama bersolawat untuk Nabi kita Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya. Maka itu mari kita perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa wad'il isri wal aghlal 'anil khalqi bi ba'thih. Allah telah menghapus, menghilangkan, ya, hambatan, kemudian rantai-rantai yang membelenggu seluruh makhluknya dengan kebangkitan Nabi SAW. Wa nab'il ma min baini asabi'ih, ya, Allah telah mengizinkan air itu keluar mengalir di antara sela-sela tangan jari-jarinya Rasulullah, ya, itu pernah itu terjadi. Wa takfirul qalil, makanan yang sedikit itu dengan izin Allah itu menjadi banyak, ya, kalau dibagikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan syiqaqil qamar, terbelahnya bulan. Wan nasri birru'bi, Nabi itu pasukannya ditolong oleh Allah dengan apa? Dengan munculnya rasa takut pada diri musuh-musuhnya sebulan sebelum berjumpa dengan pasukannya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walitila 'alal ghaib, bisa melihat, bisa menyaksikan perkara yang gaib, mengetahui yang gaib dengan izin Allah. Wa zillil ghamam, jadi beliau itu kalau jalan itu dinaungi oleh awan. Wa tasbihil hasa, batu-batu itu kalau Nabi lewat, batu itu bertasbih, ya. Wal isma minan nas, dijaga dari kejahatan-kejahatan manusia, ya. Jadi sampai itu
daging yang beracun yang dikirimkan oleh orang Yahudi untuk mencelakakan Nabi itu dengan izin Allah dia daging itu bisa memberitahukan bahwa ini sudah diracun untuk mencelakakan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Allah berikan kepada Nabi SAW itu fid daril akhirah min manazilil karamah, tangga-tangga, tempat-tempat kemuliaan, darajatul quds, derajat-derajat kesucian, wa maratibis sa'adah, derajat-derajat kebahagiaan, wal husna, kebaikan berupa surga yang khusus, waziyadah, dan yang lebih daripada itu, allati taqifudunaha al-uqul wa tuharuduna idrakiha al-afham, yang mana akal manusia tidak akan sampai dan pemahaman kita akan tumpul, tidak akan sampai kepada hakikatnya. Maka itu Nabi SAW itu digambarkan oleh penyair yang memuji Rasulullah SAW, yaitu Imam Al-Busiri dalam kitab Al-Burdah, fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifan. Kemuliaan Rasulullah SAW itu tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Batasnya cuma satu, nggak boleh kita memusyrikkan Allah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Itu batasnya. Di luar itu, Anda boleh memberikan sifat-sifat yang mulia, yang paling agung, melebihi manusia, rata-rata manusia biasa, itu masih boleh, asal tidak menempatkan Nabi Muhammad itu sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu, alias menjadikan Rasul sebagai Tuhan. Itu batasnya itu. Laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Kenapa? Karena nggak akan sanggup lisan kita, bibir kita, mulut kita untuk menyatakan seluruh kemuliaan dan keutamaan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin kita berpikir sejenak bagaimana mendudukkan kemuliaan Rasulullah SAW ini dalam konteks kehidupan kita. Jadi Rasulullah itu punya kemuliaan, keutamaan, mukjizat, baik yang bersifat fisik maupun yang non fisik, yaitu dengan mukjizat Al-Quran itu bukan sesuatu yang tidak bisa kita terjemahkan, kita bisa contoh hidupnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kemuliaan-kemuliaan itu adalah batas maksimum kita sebagai umat, sebagai hamba Allah untuk mencontoh suri tauladan dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bukannya berarti apa sifat-sifat Nabi yang tadi begitu banyak, begitu tinggi itu lalu kemudian kita nggak bisa mencontoh. Justru di dalam Al-Quran Allah itu tegas menyatakan bahwa akhlak, karakter, kepribadian, contoh-contoh, arahan-arahan hidup dari Nabi SAW itu harus menjadi suri tauladan buat kita. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Rasulullah itu jadi uswah yang paling baik. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita. Coba tanya, masalah kehidupan apa di dunia modern ini yang nggak bisa diselesaikan dengan petunjuknya Rasulullah SAW? Bisa. Kalau lihat ayat-ayat Al-Quran, bagaimana kepemimpinan Rasulullah, beliau sebagai pemimpin kepala negara, bagaimana akhlaknya menyelesaikan konflik, menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di tengah-tengah umatnya. Saudara bisa rujuk surat Ali Imran ayat 159, di mana Allah Ta'ala berfirman, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Jadi kepemimpinan itu ketika diberikan contohnya ada pada diri Rasulullah itu, kepemimpinan itu bukanlah sebuah kesombongan. Kepemimpinan itu bukanlah sebuah privilege.
Kepemimpinan itu bukan suatu yang sangar, ya. Apa sangar itu? Ya, kejam, enggak. Ya, sebab teori kepemimpinan sebelum Nabi SAW hadir ke muka bumi itu selalu identik dengan apa? Kekejaman, kekasaran, kezaliman, kediktatoran. Tapi setelah Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pemimpin bagi umat manusia itu, maka sifat kekerasan, sifat ghalizal qalb, sifat keangkeran dari sebuah kepemimpinan itu dihapus oleh Allah, diganti dengan apa? Dengan sifat layyin, dengan sifat rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu. Makanya Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Kalau bukan karena kasih sayang yang Allah berikan kepada diri Nabi Muhammad, lintalahum, maka hanya dengan kasih sayang itulah kamu bisa bersikap lemah lembut kepada umat. Ya, itu. Jadi Allah itu menanamkan sifat karakter kelembutan dan kasih sayang kepada diri Nabi kita Muhammad SAW untuk apa? Menjadi contoh tauladan bagi siapa? Setiap pemimpin. Apakah pemimpin di dalam keluarga, apakah pemimpin di tengah masyarakat, apakah pemimpin di dalam sebuah bangsa dan negara, itu harus mencontoh sifat belas kasihnya dan lemah lembutnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Nabi itu enggak otoriter. Kenapa? Ayat ini kan turut dalam rangka memberikan penjelasan positioning Nabi setelah kalah dalam perang Uhud. Coba bayangkan, kalau ada pemimpin yang sudah memberikan masukan, ini kan pemimpin yang suka bermusyawarah ini Rasulullah ini. Jadi dia kumpulkan itu sahabat, maupun baik yang senior maupun yang masih muda-muda, masih semangat-semangat. Bagaimana strategi menghadapi perang Uhud? Dikumpulin tuh sahabat. Ya, Nabi dengarkan semua masing-masing. Ya, para sahabat yang senior mengatakan, kita bertahan di Madinah karena ini wilayah Madinah ini adalah wilayah daerah yang tidak mereka kuasai dan dikelilingi oleh pohon-pohon kurma. Kita bisa menghalau, bisa menghadang mereka, bisa menghujani mereka dengan panah dan mereka pasti akan kalah. Itu kata siapa? Sahabat-sahabat yang senior, as-sabiqun al-awwal. Oke, baik. Tapi setelah itu Nabi menerima masukan dari sahabat-sahabat yang masih muda, masih bersemangat, ya. Mereka bilang apa? Tidak mau bertahan di dalam Madinah, tapi mereka ingin supaya Rasulullah memimpin pasukan itu keluar Madinah. Kenapa? Karena kita sebagai pemenang di perang Badar. Apa kata dunia kalau kita sebagai pemenang di perang Badar, mereka mengalami kekalahan pahit, lalu kemudian kita bertahan? Ya. Kita nanti dibilang apa? Pengecut. Kita dibilang nggak berani menghadapi musuh. Itu sampai ini dua pandangan mainstream ini, itu yang muncul ketika Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya. Jadi Nabi itu sebelum mengambil keputusan dia musyawarah dulu, nggak main ambil keputusan sepihak atau untuk memenangkan pihak yang lebih senior, yang lebih batang gitu ya. Tapi dia ambil, akhirnya kemudian ya voting dalam musyawarah itu mengatakan, oke, kita keluar dari Madinah. Nah, setelah itu mengalami kekalahan. Nah, kalau pemimpin ya yang seperti zaman kita sekarang, ya biasanya pemimpin kita ini kalau model-model kita ini seperti saya, saudara itu nggak mau disalahkan kalau terjadi kekalahan. Kalau terjadi masalah di lapangan, biasanya pemimpin kita nih, pemimpin saya lah, itu nggak mau disalahkan. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah SAW itu tidak pernah menyalahkan, tidak pernah blaming kepada sahabat-sahabat yang masih muda yang mengusulkan supaya keluar dari Madinah untuk menyerang, ya, bukan defensif tapi ofensif. Ya. Nah, Rasulullah itu pasang badan.
ini bukan kesalahan dari salah satu golongan, salah satu pihak, tapi ini adalah kesalahan kolektif kita bersama. Dan Allah kembalikan apa penyebab kekalahan itu bukan soal di dalam atau di luar Madinah, tapi yang menyebabkan kekalahan itu adalah sifat mental sebagian kaum muslimin yang sudah ditugaskan di atas bukit Rumat untuk bertahan di sana, menjaga umat Islam dari atas bukit dengan pasukan pemanahnya, tapi kemudian tidak taat, ikut tergiur dengan harta rampasan perang. Ya, waktu itu pasukan musyrikin itu sudah ya kocar-kacir. Nah, kemudian sebagian itu mereka turun untuk mengambil harta rampasan perang. Nah, itu kekalahannya dari sana. Jadi luar biasa Al-Quran ini. Ya. Nabi SAW tidak bermuka masam, tidak pemarah, ya, tidak buang badan. Itu enggak, itu bukan akhlaknya Rasul itu begitu. Jadi kalau ada masalah dihadapi. Wong Nabi sendiri itu yang sampai giginya tanggal, ya, pelipisnya itu robek berdarah, ya. Sebab yang menjadi sasaran utama orang musyrikin itu adalah ketika itu di perang Uhud adalah untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau pemimpin zaman sekarang dimanapun menghadapi seperti itu pasti akan ya, memblaming orang-orang yang menyebabkan kekalahan itu, tapi beliau tidak. Maka Allah memberikan pengarahan, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kamu berwajah seram, kejam, ya, keras, kasar, maka mereka nanti akan lari dari kamu. Maka Allah perintahkan apa? Fa'fu anhum, berikan maaf mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Wasyawirhum, tetaplah kamu bermusyawarah dengan rakyatmu walaupun kamu merasakan pahitnya hasil musyawarah itu. Coba bayangkan. Ini kan sangat demokratis sekali ini. Ya. Jadi Islam itu sebelum teori-teori demokrasi zaman sekarang, ya, itu sudah memberikan prinsip-prinsip hidup ini dalam mengelola negara, mengelola masyarakat, itu prinsip-prinsip yang sangat demokratis yang kita kenal sekarang ini. Bahkan lebih bagus daripada konsep demokrasi yang dari barat. Kenapa? Karena prinsip demokrasi yang dihadirkan oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Ya, itu lebih baik lagi. Fa'idha azabta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah kamu bertekad, maka bertawakallah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah-masalah yang dihadapi oleh Rasulullah itu bisa menjadi contoh tauladan bagi kita. Masalah apa? Kita sekarang misalnya menghadapi masalah polusi udara, ya, pemanasan global. Rasulullah dulu sudah memberikan arahan, hemat energi, la tatruku an-nara fil laili hina tanamun. Jangan kamu biarkan api menyala, ya, untuk penerangan di rumahmu ketika kamu tidur. Jadi kalau kita tidur itu malam itu matikan semua lampu, ya, karena tidak diperlukan juga lampu itu. Ya, itu hemat energi Rasulullah dari zaman dulu. Ya. Kemudian Rasulullah perintahkan kita untuk apa? Untuk senantiasa menjaga kualitas udara. Ya, jangan membuat polusi udara dengan bau-bau yang menyengat, bau-bau yang tidak baik. Ya, ini sekarang dirasakan oleh manusia di zaman modern. Bagaimana Rasulullah menyelesaikan masalah redistribusi lahan, ya, masalah konflik agraria ini kan sekarang banyak. Tapi petunjuk Nabi itu jelas. Siapa orang yang menggarap tanah yang tidak digarap, maka dia lebih berhak untuk menggarap itu. Pemerintah itu tidak boleh mengambil alih. Ya. Bahkan satu Nabi SAW mengatakan apa? Dalam hadis yang sahih, man ittata'a shibran minal ardi zulman tawwaqahu Allahu iyyahu min sab'i ardi. Siapa orang yang
menyerobot, merampas sebidang tanah secara zalim, maka Allah akan mengikatnya dengan tanah itu yang diambil dari 7 lapis bumi di hari kiamat. Itu kan contoh-contoh dari Rasulullah, itu sangat relevan untuk kehidupan kita zaman ini. Bagaimana menyelenggarakan kehidupan agar menjadi baik, ya, tidak bertentangan dengan nilai-nilai prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan, prinsip permusyawaratan. Jadi Pancasila itu kalau dijabarkan, itu rujukannya itu kepada siapa? Kepada praktek yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat menghidupkan, ya, sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jadi sunnah Nabi bukan hanya soal dalam wudu, dalam sholat, ya, dalam tahiyatul masjid, dalam sholat sunnah, sholat fardu, ya. Sunnah Nabi itu banyak. Dan sunnah Nabi yang paling banyak kita tinggalkan itu dalam apa? Dalam aspek akhlak dan aspek bagaimana kita mengelola urusan negara yang di situ adalah mayoritas terdiri dari umat Islam. Ya, contoh Nabi SAW, ya, melarang kita untuk apa? Mengangkat orang yang tidak kapabel. Nah, ini kan prinsip bernegara tuh. Coba lihat dalam hadis sahih, Nabi mengatakan apa? Man ista'mala rajulan min isabah. Siapa orang, ya, yang mengangkat seorang itu mendapatkan jabatan hanya karena asobiyah, dari golongan tertentu, golongan dia saja. Wa fihim man huwa arda lillahi minhu. Sementara di antara rakyatnya itu ada yang lebih berkualitas dari orang itu, lebih diridhai oleh Allah daripada orang itu, faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Maka sungguh pemimpin yang seperti itu dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Menanggulangi korupsi, apa kata Nabi SAW? Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu thumma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Siapa orang, ya, yang diberikan amanah kepemimpinan untuk memimpin umat, memimpin rakyat, lalu kemudian dia mati. Pada hari dia mati ternyata dia menipu rakyatnya, mengambil hak-hak rakyatnya dengan cara yang zalim, lalu kemudian dia tidak bertobat dan tidak mengembalikan hak-hak rakyatnya itu, maka apa kata Nabi SAW? Allah haramkan untuknya surga. Jadi antara nilai agama, ya, dengan bagaimana kita menyelenggarakan negara yang clean government itu kan, ya, proses penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, itu tidak lepas dari arahan agama yang itu telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran,
kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota, dan Indonesia. Juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi, guru tahfiz, dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.